Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Evan doakan semoga baik-baik saja. Seperti yang adik-adik lihat pada layar, Kak Evan sudah menyiapkan soal ulangan harian tema 7, subtema 1, kelas 6, yaitu kepemimpinan. Bersama Kak Evan, masih di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Sebelum kita membahas soal bersama, yuk ajak teman-teman kamu untuk belajar di sini. Caranya, like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik tulis di kolom komentar. Yuk langsung saja belajar, kita mulai. Soal pertama. Untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 5, kita ada di materi PPKN. Pertanyaannya, orang yang mempunyai kemampuan mengurus atau mengatur orang lain, serta mempunyai sifat, perilaku, dan gaya yang baik disebut A. Pemimpin, B. Kepala dinas, C. Kepala sekolah, D. Kepala desa. Adik-adik, yang disebutkan pengertiannya dalam soal nomor 1, ini merupakan pengertian dari seorang pemimpin. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah A. Jujur, B. Bertanggung jawab, C. Egois, D. Disiplin. Adik-adik, untuk soal nomor 2, yang menjadi pertanyaan adalah yang bukan merupakan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berarti yang tidak boleh ada sikap pada seorang pemimpin. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu egois. Sifat egois ini merupakan sifat mementingkan diri sendiri. Jadi sikap ini tidak boleh ada pada seorang pemimpin. Soal nomor 3, masih dengan materi PPKN. Salah satu kiprah pemimpin ialah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sila ke A. 1, B. 2, C. 4, D. 5. Adik-adik, di sini terdapat kata kerukunan hidup antar sesama umat manusia beragama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila pertama, ada di pilihan A, yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dan berlambangkan bintang. Selanjutnya, nomor 4, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B.
kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada soal nomor 4, terdapat kata kunci yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Sila yang berhubungan antar manusia yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya ada di pilihan B. Dan sila kedua ini mempunyai lambang rantai emas. Berikutnya, soal nomor 5. Ahmad akan memimpin musyawarah di kelasnya. Salah satu sikap yang harus dimiliki Ahmad ketika memimpin musyawarah adalah A. Menentukan hasil musyawarah sesuai kepentingannya sendiri. B. Menerima usulan dari teman akrabnya saja. C. Menghargai semua pendapat dari semua peserta. D. Tegas dan garang agar semua takut padanya. Adik-adik, untuk jawaban nomor 5 yaitu ada di pilihan C. Sebagai seorang pemimpin, ketika kita memimpin musyawarah, harus menghargai semua pendapat dari semua peserta. Berikutnya, yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6 sampai soal nomor 10, kita sudah memasuki materi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. Nomor 1, salam penutup. Nomor 2, isi pidato. 3, pembuka. 4, penutup. 5, salam pembuka. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah, adik-adik langsung melihat saja untuk tata urutan yang baik dalam naskah pidato. Yang pertama yaitu salam pembuka nomor 5. Ini menjadi nomor 1. Kemudian setelah salam pembuka yaitu pembukaan nomor 2. Selanjutnya setelah pembukaan yaitu isi pidato. Yang keempat yaitu penutup, baru yang terakhir yaitu salam penutup. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 7. Dalam berpidato harus memperhatikan titik-titik-titik. A. Lafal, intonasi, dan perilaku yang tepat. B. Pakaian, perkataan, dan situasi. C. Sopan santun, tata krama, dan raut wajah. D. Ketekunan, rajin, dan disiplin. Adik-adik, ketika adik-adik melakukan pidato, harus memperhatikan lafal, intonasi, dan perilaku yang tepat. Jawaban nomor 7 ada di pilihan A. Selanjutnya, soal nomor 8. Bacalah kutipan pidato berikut. Pertanyaannya, kutipan di atas merupakan teks pidato bagian A. Pembukaan, B. Penutup, C. Isi, D. Akhir. Adik-adik, di sini dalam kutipan pidato terdapat kata marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalimat ini merupakan ciri dari pembukaan. Jadi, jawabannya ada di pilihan A. Nomor 10. Perhatikan cuplikan teks pidato berikut ini.
Langsung saja adik-adik untuk kita baca terlebih dahulu cuplikan teks pidatonya dan kita pahami isinya. Untuk pertanyaannya, judul yang tepat untuk cuplikan teks pidato tersebut adalah A. Pendidikan untuk generasi muda. B. Hasil dari pendidikan. C. Cara mendapatkan pendidikan. D. Manfaat pendidikan bagi pelajar. Dalam cuplikan teks pidato ini membahas tentang manfaat pendidikan bagi diri kita sendiri. Jadi adik-adik sudah tahu kan untuk jawabannya? Nah, judul yang tepat yaitu manfaat pendidikan bagi pelajar di pilihan D. Berikutnya nomor 11. Untuk soal nomor 11 sampai 15, kita sudah ada di materi IPA. Pertanyaannya, perubahan fisik yang dialami oleh anak saat remaja disebut masa A. Kanak-kanak, B. Dewasa, C. Pubertas, D. Balita. Nah, adik-adik, untuk perubahan fisik yang dialami oleh anak saat remaja, yaitu di saat masa pubertas, ada di pilihan C. Nomor 12. Intan mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun. Andi pada usia 15 tahun, sedangkan Wati pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Masa pubertas hanya muncul pada laki-laki. B. Masa pubertas diawali ketika anak-anak. C. Awal masa pubertas tidak sama. D. Awal masa pubertas sama. Bisa dilihat adik-adik untuk contoh kasusnya. Di sini ada Intan. Dia mengalami pubertas 14 tahun. Andi pada saat 15 tahun. Wati pada saat 13 tahun. Untuk jawaban A, masa pubertas hanya muncul pada laki-laki. Ini jelas salah. Karena di sini terdapat Intan dan Wati yang merupakan anak perempuan. Pilihan B ini juga salah. Karena masa pubertas diawali ketika anak-anak menginjak masa remaja. Yang C, awal masa pubertas tidak sama. Nah, ini jawabannya. Jadi, soal nomor 12, jawabannya adalah C. Lanjut lagi, soal 13. Berikut ini cara menjaga kebersihan badan pada masa pubertas adalah A. Makan makanan bergizi. B. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. C. Olahraga yang teratur. D. Istirahat dengan cukup. Adik-adik, di sini terdapat kata kunci menjaga kebersihan badan, yang termasuk cara menjaga kebersihan badan saat pubertas adalah pilihan B, yaitu menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Soal nomor 14. Perhatikan ciri-ciri pubertas berikut. Pertanyaannya, ciri pubertas yang tepat terjadi pada anak perempuan ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 4, D. 2, 3, dan 5. Adik-adik langsung kita lihat untuk ciri-ciri pubertasnya. Nomor 1, tumbuh payudara. Ini jelas terdapat pada anak perempuan. Kemudian nomor 2, dada membidang. Ini ciri pubertas pada anak laki-laki. Nomor 3, tumbuh jakun.
merupakan ciri pubertas anak laki-laki. Nomor 4, pinggul mulai membesar atau melebar. Ini ciri pubertas anak perempuan. Sementara tumbuh kumis, ini juga pubertas anak laki-laki. Jadi, jawabannya ada di pilihan A, yaitu 1 dan 4. Nomor 15. Hal positif yang dapat kita lakukan saat pubertas kecuali A. Menyalurkan hobi, B. Mengembangkan bakat, C. Menyendiri di dalam kamar, D. Mencari informasi terkait pubertas. Adik-adik, hal positif ini merupakan hal yang dianjurkan karena merupakan hal yang baik. Tetapi di sini yang jadi pertanyaannya kecuali ada di pilihan C, yaitu menyendiri di dalam kamar.